Sobat Jagung Nusantara, selamat bertemu kembali di channel Paman Jagung. Pada video kali ini kami ingin membahas mengenai persiapan tanam jagung. Jangan lupa tonton terus video ini, klik tombol subscribe, like, dan komen. Tekan juga tombol loncengnya agar selalu mendapat informasi terbaru dari kami. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Para Sobat Jagung Nusantara, persiapan tanam yang pertama adalah melakukan pengolahan tanah dengan baik dengan memperhatikan kondisi lingkungan tanahnya. Pada tanah yang subur dan gembur, bisa melakukan pengolahan tanah secara minimal atau juga secara intensif sesuai dengan kebutuhan. Target utama pengolahan dan pengemburan tanah adalah membersihkan lahan-lahan dari rumput-rumputan yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman jagung. Setelah tanah diolah dan bebas rumput, kemudian dibuat paliran untuk barisan tanaman jagung. Arah paliran yang nantinya akan menjadi arah barisan tanaman diusahakan untuk menghadap ke timur, yaitu ke arah matahari. Jarak antara paliran yang standar adalah 70 cm. Untuk varietas jagung yang daunnya tegak bisa lebih sempit, antara 60-65 cm. Setelah lahan siap, lakukan pemberian air ke lahan sehingga tanah menjadi lembab dan biji siap ditugal atau ditanam. Lakukan penugalan dengan kedalaman 3-5 cm. Jangan terlalu dangkal, tapi juga jangan terlalu dalam karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Jarak antar lubang yang standar adalah 20 cm. Orang pertama menugal, orang kedua menempatkan biji di lubang, dan orang ketiga menutup lubang dengan pupuk kandang atau tanah yang lembut. Kebutuhan tenaga kerja untuk tanam jagung sekitar 16-20 orang per hektar. Usahakan tanam selesai dalam waktu 1 hari sehingga umur jagung sama semuanya. Para sobat jagung semua, hal yang kedua dari persiapan tanam adalah mengetahui benih jagung yang akan kita tanam. Hal-hal yang perlu sobat ketahui dari benih jagung adalah: yang pertama, pastikan benih belum kedaluarsa atau expired date. Lihat labelnya. Jika sudah expired, usahakan jangan tanam. 2. Lihat daya tumbuhnya di label benih. Misalnya tertulis 85%. Yang ketiga, hitung jumlah benih per kilogramnya. Misalnya 1 kilogram benih sama dengan 5.000 butir. Berikutnya adalah menentukan luas areal dan populasi tanaman. Yang pertama, tentukan dengan pasti luas areal yang akan ditanami jagung. Misalnya luas 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Yang kedua, tentukan jarak tanam yang akan digunakan, misalnya 70 cm kali 20 cm. 70 cm adalah jarak antar barisan, sedangkan 20 cm adalah jarak dalam barisan. Jarak tanam ini berarti mempunyai luas sebanyak 0,14 meter persegi yang diperoleh dari 0,7 meter kali 0,2 meter. Sobat jagung semuanya, ini adalah gambaran diagram mengenai jarak antar barisan 70 cm antar barisan tanaman. Dan berikutnya adalah diagram mengenai jarak dalam barisan 20 cm. Tanaman seperti ini berarti dikatakan mempunyai jarak tanam 70 kali 20 cm atau 0,14 meter persegi. Dan dalam skema bisa digambarkan seperti ini sehingga kita bisa menentukan jarak tanamnya sesuai dengan tujuan pertanaman yang akan kita lakukan. Luas jarak tanam ini perlu dicatat dan perlu diperhatikan karena akan menentukan kepada perhitungan jumlah populasi tanaman dan juga untuk menentukan kebutuhan benih yang persis
yang tepat per satuan luas. Bagaimana cara menghitung populasi tanaman? Para sobat jagung semuanya, jumlah tanaman atau populasi tanaman diperoleh dengan membagi luas areal tanaman dibagi dengan jarak tanam. Jadi dari contoh yang di depan, kita akan membagi luas tanamannya adalah 1 hektar atau 10.000 meter persegi dibagi dengan jarak tanam, yaitu 70 kali 20 cm sama dengan 0,14 meter persegi, sehingga jumlah tanamannya adalah 71.429 tanaman. Kita bulatkan menjadi 70.000 tanaman. Catatannya adalah areal ini utuh tanpa pematang dan lainnya. Bagaimana cara menghitung kebutuhan benih jagung? Para sobat jagung Nusantara, untuk menentukan kebutuhan benih jagung, kita menggunakan rumus kebutuhan benih sama dengan populasi tanaman dibagi dengan daya tumbuh. Kemudian hasilnya dibagi lagi dengan jumlah benih per kilogram. Dari perhitungan di depan kita sudah mempunyai angka bahwa jumlah populasinya adalah 70.000 tanaman. Daya tumbuhnya 85%. Sehingga 70.000 dibagi 85%, ini ketemu dengan 82.353 tanaman atau butir. Sedangkan jumlah benih per kilogram itu ditentukan 5.000 butir. Oleh karena itu, jumlah kebutuhan benih yang dibutuhkan adalah 82.353 butir dibagi dengan 5.000 butir, akan ketemu dengan angka 16,47 kg. Jadi kebutuhan benih per hektar dengan daya tumbuh 85% dan jumlah benih per kilogram 5.000 butir adalah 16,47 kg. Para sobat jagung Nusantara, perhitungan kebutuhan benih ini sangatlah penting, karena benih yang kita tanam biasanya tidak 100% daya tumbuhnya. Artinya bahwa daya tumbuh benih yang kita gunakan mungkin di bawah 90% atau hanya 80% atau 85%. Oleh karena itu, kita mesti melakukan perhitungan ulang dengan memperhatikan luas tanam dan jarak tanamnya, sehingga akan diketahui jumlah kebutuhan benih yang persis persatuan luas yang kita tanam. Oleh karena itu, apabila perhitungan ini tidak dilakukan, maka luas areal tanaman jagung kita biasanya akan menyusut karena jumlah populasi tanamannya akan berbanding lurus dengan daya tumbuhnya. Misalkan kita menanam dengan area luas 1 hektar, benih daya tumbuh 85%, dan populasi tanamannya adalah 70.000 tanaman. Maka secara teori, jumlah tanaman yang kita tanam bukan lagi 70.000 tanaman, tapi adalah 70.000 kali 85%. Berarti populasi tanaman per hektar hanyalah sekitar 60.000 tanaman saja. Para sobat jagung Nusantara, perbedaan jumlah tanaman atau populasi tanaman yang berbeda walaupun dalam luasan yang sama, pada akhirnya akan menentukan hasil akhir yang berbeda pula. Dan ini akan menjadi jawaban ketika ada luasan areal yang sama tetapi pada akhirnya memperoleh hasil yang berbeda. Dan ini kemungkinan disebabkan oleh daya tumbuh benih yang berbeda, tetapi kita tidak melakukan koreksi terhadap daya tumbuh tersebut, sehingga pada akhirnya jumlah tanaman atau jumlah populasi tanaman persatuan luas menjadi berkurang. Para sobat jagung Nusantara, demikianlah tayangan mengenai persiapan tanam jagung. Semoga tayangan ini
menambah pengetahuan dan semoga bermanfaat bagi sobat-sobat semuanya. Terima kasih.